Normalisasi. Normalisasi adalah proses untuk mengolah suatu informasi, utama yang memiliki masalah tertentu atau masalah anomali, menjadi beberapa tabel relasi dengan mengurangi redundansi yang tidak perlu. Bentuk-bentuk normal, aturan-aturan normalisasi dinyatakan dalam istilah bentuk normal. Bentuk normal adalah suatu aturan yang ditentukan pada relasi-relasi dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi-relasi tersebut pada level-level normalisasi. Suatu relasi dinyatakan berada dalam bentuk normal tertentu jika memenuhi kondisi tertentu. Misalnya, suatu relasi berada dalam bentuk normal pertama atau biasanya disebut 1NF jika dan hanya jika setiap atribut bernilai tunggal untuk setiap baris. Beberapa level yang biasa digunakan pada normalisasi adalah bentuk normal pertama atau 1NF, bentuk normal kedua atau 2NF, bentuk normal ketiga atau 3NF, bentuk normal Bayes, bentuk normal keempat, dan bentuk normal kelima. Bentuk normal pertama hingga ketiga dibuat oleh E.F. Chodet, merupakan untuk normal yang umum digunakan, artinya bahwa pada kebanyakan relasi, bila ketiga bentuk normal tersebut telah dipengaruhi, maka persoalan anomalisasi tidak akan terkunci. Tujuan normalisasi adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data, dan tujuan yang kedua adalah memastikan dependensi data atau data berada pada tabel yang tepat. Jika dalam database tersebut belum dinormalisasikan, maka akan terjadi 3 kemungkinan yang akan merugikan sistem secara keseluruhan. 1. Insert anomali. Situasi di mana tidak memungkinkan memasukkan beberapa jenis data secara langsung di database. 2. Delete anomali. Penghapusan data yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, artinya data yang harusnya tidak terhapus mungkin akan terhapus. 3. Update anomali. Situasi di mana nilai yang diubah menyebabkan inkonsistensi database. Dalam artian, data yang diubah tidak sesuai dengan yang diperintahkan atau yang diinginkan. Sebagai contoh kasusnya, dapat kita perhatikan formulir akupuntur berikut ini. PT Mutiara Mukti, Jalan MM nomor 1, faktur pembelian barang. Nomor faktur 27 tanggal 020587. Kode supplier 335, nama supplier PT Indah. Kode barang, nama barang dan jumlah barang kita dapat melihatnya di tabel. Pendekatan normalisasi. Model berupa tabel berdasarkan situasi sebenarnya. Kemudian model ini digunakan sebagai ilustrasi untuk pembahasan normalisasi dengan aturan normalisasi 1NF, 2NF, 3NF, dan selanjutnya kita gunakan data dari formulir akupuntur pembelian di atas. Dari banyak 3 faktur pembelian tersebut diperoleh data pembelian sebagai berikut ini. Contoh tabel ada di belakang. Langkah 1, bentuk tidak normal atau anormalisasi. Langkah pertama adalah kita mengambil semua informasi pada transaksi, kemudian kita buat pada sebuah kolom. File-filenya adalah nomor faktur, tanggal, kode supplier, nama supplier, kode barang, nama barang, dan jumlah. Ini adalah atribut yang dihasilkan dari struk atau faktur pembelian tersebut. File-file tersebut akan membentuk sebuah tabel. Berikut tabel yang telah diisi. Ini adalah bentuk tidak normal. Di tabel ini telah ditambah 2 transaksi, PT Permai dan PT Asri.
Adanya tabel yang tidak terisi mengakibatkan komputer tidak dapat membaca tabel hingga dapat diketahui atau dapat dikatakan tabel ini adalah tabel tidak normal atau anormalisasi. Jadi, tahap yang pertama yaitu uraikan seluruh informasi menjadi atribut. Kalau dikonversikan kepada tabel menjadi kolom, maka susunan kolom membentuk tabel. Kemudian isinya atau rekodnya kita isikan agar kelihatan bentuk normalnya. Ternyata ini adalah anormalized. Langkah 2, bentuk normal pertama atau 1NF. Suatu tabel dikatakan sudah dalam bentuk first normal atau bentuk pertama normal jika tabel tersebut tidak memiliki multivariate. Jika ada kolom multivariate, maka kolom harus dipisah dengan membuat tabel lain. Mengubah anormalisasi menjadi normal pertama atau 1NF, syarat dan ketentuannya adalah bentuk 1NF ini harus memenuhi normal pertama dan tidak diperkenalkannya repeating atau perulangan data. Setiap atribut dari data tersebut atau setiap kolom dari data tersebut hanya memiliki satu nilai tunggal dari setiap baris. Ini adalah bentuk normal pertama yang telah diisikan. Sebagai aturan fungsional dependensi atau FD, tabel relasi dalam 1NF dalam setiap kolom bukan kunci tergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key. Ini berarti bahwa pada setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung secara fungsional pada kolom kunci utama atau primary key. Jika ada kolom yang tidak tergantung secara fungsional terhadap primary key, maka kolom harus dipisah dengan membuat tabel lain atau tabel baru. Dan pada tabel tersebut juga ditambahkan kolom untuk primary key dan tabel asal, atau sebagai relasi terhadap relasi asal. Misalnya dengan memerhatikan pada tabel-tabel pembelian dan daftar barang pembelian. Pada tabel pembelian terlihat dengan jelas bahwa nomor faktor adalah unique, sehingga bisa dipastikan bentuk FD-nya, nomor faktor, tanggal kode, supplier, dan nama supplier. Pada tabel daftar barang pembelian, bentuk FD atau fungsional dependensinya adalah kode barang menjadi nama barang. Kode barang jumlah karena untuk setiap set baris dikemungkinkan untuk suatu nilai yang pada kolom barang tersebut terdapat nilai yang berbeda. Kolom jumlah untuk barang yang sama dimungkinkan dan dibeli jumlah pembelian yang berbeda. Jika diperhatikan pada nilai row 2 dan row 7, kode dalam kolom row 2, row 7, B3 tetapi kolom jumlah row 2, kolom jumlah row 7 atau nilai row 2 sama dengan 2, nilai jumlah row 7 sama dengan 5. Kode barang nomor faktor karena setiap set baris dikemungkinkan untuk nilai yang sama. Maka berarti kolom jumlah nomor dan faktor tidak tergantung secara fungsional terhadap primary key. Dengan demikian jumlah nomor faktor harus dipindahkan dengan tabel baru dan tambahkan primary key tabel pada tabel tersebut. 3NF. Sesuai aturan 3NF, tabel relasi dalam bentuk 2NF setiap kolom kunci tidak memiliki hubungan yang transitif terhadap primary key. Ini berarti bahwa setiap kolom yang bukan kunci harus tergantung pada kolom kunci utama atau primary key secara menyeluruh. Maksudnya, jika di dalam kolom ini misalnya kolom D bukan kunci, sebenarnya tergantung kepada kolom lain yang bukan kolom kunci, misalnya kolom N, tapi karena kolom N tergantung pada kolom kunci, misalnya kolom K, maka kolom D akan memiliki hubungan transitif kepada kolom K. Atau secara formal tuliskan, jika primary key adalah berupa kombinasi kolom, maka kolom bukan primary key tidak boleh tergantung hanya satu kolom. Karena nama supplier tergantung pada kode supplier, maka tabel baru harus disertakan kolom kode supplier sebagai primary key tabel baru, sedangkan kode supplier pada tabel pembelian tidak harus tepat sebagai yang baru.